Masih di dua arah saudara, kita tahu dalam beberapa kali kesempatan belusukan kampanye, pasangan nomor urut 2, baik apakah itu Ahok maupun Jarot kerap menerima hadangan dari sekelompok orang. Kita lihat di beberapa tempat mana saja yang dimaksud penghadangan tersebut. Kampanye belusukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Ciracas, Jakarta Timur diwarnai kericuhan. Sekelompok orang menolak kehadiran gubernur Jakarta nonaktif tersebut. Sejak kasus dugaan penistaan agama mencuat, di sejumlah tempat kampanye pasangan Ahok Jarot kerap kali diwarnai penolakan. Di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ahok bahkan harus dievakuasi polisi dengan angkutan kota. Namun Ahok menuding para penghadangnya bukanlah warga setempat. Cuekin aja. Cuekin aja Pak ya? Toh warga juga yang mau terima foto mau apa lebih ramai. Ya kan, yang nolak berapa orang. Ya jadi cuekin aja. Nah, jadi kalau warga nolak saya ya saya nggak datang. Ini warga kan nggak ada yang nolak. Ya kan? Tak hanya menimpa Ahok, pasangan Ahok di Pilkada, Jarot Saiful Hidayat, juga menghadapi hal serupa. Namun di Mampang, Jakarta Selatan, Jarot sempat menemui para penghadangnya. Kemanapun saya boleh. Kalau Bapak menolak kata seperti itu, Bapak kami bisa laporkan ke Bapak. Masuk ke sana, Pak. Tidak boleh, Pak. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa, nggak apa. Kalau Bapak nggak setuju, nanti tanggal 15 nggak boleh. Ya, itu aja, Pak. Ya, enak toh. Ini bukan masalah pilkada Pak. Masalah apa? Kalau masalah Tim pemenangan Ahok Jarot menuding ada pihak yang sengaja menghalangi kampanye mereka. Berbekal sejumlah bukti, tim pemenangan Ahok Jarot melaporkan aksi-aksi penghadangan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu. Mereka juga meminta polisi menindak para penghadang. PDIP langsung merespon upaya-upaya penghadangan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam setiap beberapa belusukan kampanye Ahok dan Jarot. Salah satunya adalah penyebutan ada dua kelompok yang mungkin masuk dalam dua kategori berbeda. Entah itu dibayar ataupun mereka yang tidak tahu aturan. Tapi kita simak selengkapnya seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya, orang itu mungkin hanya ada dua hal. Satu adalah memang dibayar, kedua mereka tidak tahu aturan. Saya tadi telah mengatakan bahwa negara kita ini negara hukum. Jadi ada aturannya, baca aturan bahwa Pak Ahok meskipun telah dinyatakan dalam proses hukumnya sebagai tersangka, tetapi haknya untuk dipilih itu masih tetap ada. Oke, saya ke Bu Eva. Menarik ketika menyimak ada kelompok yang mungkin dibayar. Sejauh itukah investigasi PDIP Perjuangan untuk melihat bahwa kelompok yang mendemo atau menghadang Ahok Jarot ini adalah mereka yang dibayar? Ya, pada satu TKP ya, Pak Jarot melakukan dialog dengan salah satu penyerang. Dan ketika ditanya di Mampang tadi ya, ketika ditanya ternyata nggak mau ngasih KTP-nya. Dan ternyata lari orangnya. Jadi kesaksian beberapa yang ada di situ menyatakan bukan orang sini Pak, bukan orang sini. Dan di beberapa tempat bisa disaksikan sih bahwa bukan orang kampung, bukan orang RT sini. Jadi mereka didatangkan, itu yang pertama. Yang kedua karena didatangkan tentu motifnya dugaannya ya satu bayaran, yang kedua memang nggak tahu aturan sehingga Jarot kemudian menyatakan bahwa kesempatan ini dipakai sekaligus untuk pendidikan politik bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Dan ini menyedihkan memang bahwa suatu tahapan pilkada yang legal dan legitimate kemudian mendapat gangguan. Walaupun di dalam pasal-pasalnya itu jelas bahwa semua harus menghormati tahapan-tahapan karena ini bagian dari proses demokrasi ya. Sudah ada
maksimal Dilaporkan, siapa, iya, bukan dilaporkan, tapi kira-kira siapa yang membayar atau pihak mana yang terlibat dalam upaya ini? Ya, saya nggak pada posisi untuk menduga-duga boleh, tapi tidak pada forum inilah kemudian kita menyebut nama. Tapi yang tentu pasti yang akan diuntungkan ketika tahapan itu tidak bisa dilalui dengan lancar oleh paslon yang kita susun. Bung Riza, Anda setuju bahwa mereka yang menghadang Ahok dan Jarot ini adalah kelompok yang dibayar atau bahkan tidak tahu aturan? Ya saya kira kita semua tidak bisa ya memberi kepastian apakah dibayar atau tidak ya. Saya setuju dengan Bu Eva dan kita tidak punya kapasitas itu karena memang sekarang ini harus hati-hati. Kita bicara di sini salah nanti tahu-tahu pulang digugat gitu begitu. Jadi sangat hati-hati itu juga yang kita harapkan semua juga. Serba sensitif. Betul. Beda sekali tadi kalau kita lihat Ahok dengan Jarot, Pak Jarot beda ya. Cara Ahok itu kan kalau dihadapkan pada masalah dia melawan, bahkan menyalahkan dan berlebihan lah gitu. Tapi kalau Pak Jarod luar biasa itu pemimpin itu. Dihadapi, dia tenang, dia bilang udah nggak usah, tetap mengedukasi. Itu pemimpin. Jadi pemimpin itu kalau menghadapi masalah ya, yang jelek, yang menimpa dirinya sekalipun, orang nggak benar itu dihadapi, dijelaskan, diedukasi dan sebagainya. Ya masyarakat itu kan macam-macam karakternya. Ada yang dengan sengaja, ada yang tadi karena tidak paham, tidak tahu aturan, mungkin tidak cerdas dan lain-lain. Ya tugas kita sebagai pemimpin mengedukasi masyarakat. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jarod, saya mengapresiasi. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin di seluruh daerah seperti Pak Jarod itu, ya itulah karakter masyarakat kita yang semuanya memang belum cerdas dan tugas pemimpin lah mengedukasi masyarakat agar suasana sejuk, damai dan dapat memberikan teladan bagi kita semua. Anda mengkritisi pola komunikasi seorang Ahok, menurut Bang Aceh gimana? Iya, setiap orang punya kelebihan dan setiap orang juga punya kekurangan ya. Tapi saya ingin mengomentari soal apa yang dilakukan oleh tim. Kebetulan saya sebagai sekretaris tim. Bahwa kita tetap mengedepankan proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menghalangi kampanye. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa kampanye itu adalah hak pasangan calon. Dan penyelenggara pemilu wajib melindungi siapapun pasangan calon yang punya hak untuk menjadi kepala daerah. Nah, tadi saya sore telah kembali menegaskan, kita sudah menyampaikan 4 laporan terkait dengan penghalangan dan upaya untuk menggagalkan setiap kali kampanye Pak Ahok dan Pak Jarod. Coba kita lihat dari setiap kasus yang ada tersebut, kan intinya mereka menolak karena penistaan. Kalau penistaan, apa relevansinya menghalangi Pak Jarod? Toh dugaannya adalah ke Pak Ahok. Jadi artinya kami tidak ingin bahwa proses ini terjadi. Tentu kami juga punya pendukung, Pak Ahok, Pak Jarod juga punya pendukung. Jadi menurut Anda ini konstruktif untuk sengaja memang menggagalkan kampanye? Loh, kalau bukan sekedar dengan status Ahok tersangka. Makanya itu kan salah satu fakta yang terjadi di lapangan. Seharusnya kalau dugaan penistaan itu ditujukan kepada Pak Ahok, seharusnya Pak Jarod jangan dong. Nah, gitu. Dan itu tidak relevan kalau mempersoalkan soal Pak Jarod gitu loh. Nah, oleh karena itu kami tidak ingin bahwa pilkada ini menjadi satu mekanisme memilih pemimpin dengan cara seperti itu. Oke, jadi menurut Anda siapa kira-kira kelompok? Ya kita tidak tahu, oleh karena itu makanya kita serahkan pada mekanisme hukum. Kita sampaikan kepada Bawaslu tolong tegas kepada pihak-pihak. Respon Bawaslu? Respon Bawaslu mengatakan bahwa dari 4 laporan yang kami berikan itu ada 1 laporan yang sekarang sedang diusut dan pihak terlapor sekarang dipanggil nggak datang. Artinya kalau memang gentle gitu ya dan bertanggung jawab, harusnya kan kalau pihak terlapor dipanggil oleh Bawaslu datang dong. Indikasinya ada partai politik yang terlibat? Saya tidak mau menduga itu, tetapi silahkan itu menjadi kewenangan dari Bawaslu dan penegak hukum untuk membuktikan itu. Buat kami, kalau proses ini terus berjalan seperti ini, susah sekali buat kami untuk melakukan kampanye. Walaupun kami tak gentar, gitu ya, dengan cara-cara Pak Didi, seperti silakan. itu. Saya kira gini ya, penolakan atau tidak diterima itu bagian dari suatu dinamika. Yang nggak boleh itu manakala ada anarkisme di sana, menolak lalu tindakan anarkis.
Tentu udah ada aturannya, aturan Jadi Anda hukumnya, bisa memaklumi ditindak. ada penghadangan seperti itu? Kalau hanya menolak lalu ada dialog dan sebagainya masih wajar-wajar aja. Di Amerika pun seorang calon itu ya, misalnya Trump bisa ditolak, tapi sejauh masih wajar-wajar oke. Tapi kalau sudah anarkis saya sepakat harus ditindak. Tapi saya ingin mengatakan begini, saya kira begini ya, situasi pasca 4 November ini, semua pihak harus bisa menahan diri dalam bertutur kata, di dalam bersikap ya. Kalau saya boleh kritisi, ya harusnya saudara Ahok ini juga bisa nahan diri. Ya. Lalu ikut-ikutan mengatakan ada ada pihak yang menunggangi aksi 4 November itu kan menambah panas suasana. Harusnya kan biarkan penegak hukum. Kalau ada biar diproses, dibuktikan, itu kan lebih elok saya kira ya, kalau saya boleh mengkritisi. Lalu juga belakangan hari ini ada isu yang ramai yang menuduh adanya pembagian uang. Saya pikir pernyataan-pernyataan yang kurang elok dan kurang patut dinyatakan. Biar penegak hukum aja. Ada dugaan demikian dilaporkan itu lebih elok itu artinya, daripada melemparkan suatu isu yang akhirnya karena tidak jelas siapa ini, saya mendukung harusnya diproses ya. Tapi orang yang belum jelas, lalu akhirnya saling tuduh-menuduh, tuding-menuding, curiga-mencurigai, ini jadi tidak sejalan dengan apa yang dilakukan katakan Pak Jokowi dan berbagai tokoh mengadakan silaturahmi, saling sekarang menjaga kesana kemari untuk mendinginkan suasana sehingga proses hukum yang sudah jalan ini ya itulah yang jadi menjadi pegangan dan menjadi acuan bagi kita semua. Oke. Saya kira seorang Tapi Ahok saya ingin harus menarik bisa benang menahan diri, merahnya saya kira. baik apa yang dikatakan Bung Riza ataupun Bung Didi bahwa penghadangan ataupun aksi penolakan itu wajar saja ketika kita penanganannya ataupun menghadapinya dengan tenang, dengan unsur dialogis. Asal tidak anarkis. Saya Tidak kira, anarkis. Ya. Menolak tidak Saya nggak anarkis. setuju. Saya nggak setuju karena begini ya, ketika orang mau ketemu dengan calon pemilih yang tidak keberatan didatangi, lalu kemudian diblok dan tidak boleh dipertemukan. Itu saya pikir walaupun tidak ada anarkisme mengganggu sekali karena begini, di PD Perjuangan sendiri punya kebijakan tahan diri jangan terpancing. Dan itu berat bagi PDI Perjuangan ya karena di basis-basis PDI Perjuangan bagaimanapun ada juga yang sumbu pendek kan sebetulnya. Cuman kemudian perintah ketum jelas jangan terpancing, kalau nanti chaos kita akan gagal untuk pilkada. Jadi memang ada pancingan-pancingan untuk adu fisik. Maaf sekali ya, memang seperti itu. Jadi bukan sekedar curah pendapat dialogis, enggak. Bahkan pasang badan dan seterusnya. Walaupun kami kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pengaduan kepada kepolisian, tapi kami boleh dong keberatan. Ini kok diganggu, yang lain enggak diganggu loh. Ya. Walaupun maaf ya, Mas Agus itu ternyata 16 tidak melaporkan kegiatannya kepada Panwas. Kita juga diem. Tapi kenapa kemudian kok fokusnya ke PDI Perjuangan yang H-1 selalu lapor kegiatannya di sini dan seterusnya. Oke, silakan Mas Didi. Saya kira begini ya, kita semua sepakat ya, seperti kami pun pendukung kami tidak akan pernah mengganggu tim yang lain. Pasti tidak akan pernah mengganggu, saya yakin juga dari pasangan rekan saya juga ya. Tapi kan kalau ada reaksi rakyat ini ya kita coba, jadi begini. Tapi Mas Didi jangan ngomong bahwa asal nggak ada anarkisme, ini terganggu, mau ketemu aja dihalangi. Ada gitu proses loh. hukum, kan diproses. Jadi saya kira saatnya juga kita semua melihat diri kita juga ya, kenapa ada apa begini. Pasti kan nggak mungkin maaf ada ya, Jarod tidak melakukan apa-apa. Jarod tidak melakukan apa-apa. Ya, tadi dengan Mas Risa. Jadi kalau seperti kemudian ada yang mengganggu, Pak saya Jarod pikir menarik aneh. ya, dia hadapi saja, diajak dialog dan ternyata ya bagus begitu ya. Hal yang sama saya pikir oleh Pak Ahok pun bisa dilakukan begitu ya. Nggak usah ini dalam konteks apakah ketika orang-orang yang menghadang statement itu yang malam bisa dimaklumi? Ya, kalau cara-caranya kasar ya pasti nggak dimaklumi gitu ya. Tapi kalau ada penolakan lalu alasannya apa, karena suatu hal, mungkin karena merasa ketidakadilan terjadi, tapi tidak boleh anarkis sekali lagi ya, mengajak dialog begitu ya. Dia nggak terima di sana mungkin karena dulu ada rekodnya, sejarahnya merasa terjadi ketidakadilan itu kan hak. Artinya Anda yakin bahwa ini adalah murni suara rakyat di sini. Mas Didi mohon dijelaskan apa maksudnya anarkis. Ya nggak boleh dong kalau mengancam-ngancam lalu mau melakukan fisik. Nah itu yang dilakukan oleh para penyerang. Saya kira ya.
Saya pikir dilaporkan. Tidak adu fisik, tapi omongan mengancam-ngancam. Saya kira mengusir, dilaporkan dan aja seterusnya. penegak hukum, kita dukung semuanya. Termasuk pasti Demokrat, Gerindra pun mendukung, ada pelakunya tindak aja. Jadi tidak ada saling curiga-mencurigai. Karena kalau tidak diproses lalu melontarkan pernyataan, wah ada yang menunggangi, ada ini, orang yang nggak jelas itu kurang sehat juga saya kira. Ya, Jadi proses lakukan proses hukum, itu- kami dukung semuanya. Proses hukum untuk memperjelas tadi, Mas. Pasti harus. Jadi makanya Ya. kita proses hukumnya, tapi kita juga menyatakan keberatan karena hak kita diganggu, hak untuk kampanye. Jadi memang agak beda ya antara Ahok sama Pak Jarod ya. Ya. Kalau Ahok ini penolakan ini sudah terjadi sebelum kasus penistaan agama. 6 bulan lalu kita lihat di YouTube tuh gambarnya sudah ada beberapa kegiatan Ahok itu ada penolakan ya. Karena sifat arogansinya Ahok itu tidak terkait dengan pilkada, bahkan tidak terkait dengan ini. Itu karakter Ahok ya. Kemudian makin ke sini ada beberapa, saya kira menolak boleh tapi menghadang tidak boleh, apalagi anarkis, saya kira itu. Kemudian saya kira apa yang dilakukan Pak Jarod itu justru selling point menurut saya. Jadi kalau kita ada penolakan atau apa dihadapi sebaik, orang justru bersimpati. Saya kira apa yang dilihat di media tadi, di TV tadi, orang yang melakukan katakanlah penolakan, penghadakan, mungkin menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak pantas, dihadapi secara sopan, secara baik, mengedukasi. Kalau Anda melihat justru mereka menurut itu saya adalah- itu selling point dan bagus. Dan Kalau itu saya jadi suara Jarod, rakyat oh saya sendiri. senang. Setiap saya datang begitu, silakan aja kita edukasi. Masyarakat akan melihat karena masyarakat Jakarta ini masyarakat yang cerdas, yang rasional. Jadi menurut saya Mbak Eva, kalau dilakukan Ahok seperti Jarod tadi, bagus saya kira. Justru akan menambah elektabilitas begitu. Masyarakat ya macam-macam karakternya. Oke. Saya kira kita setuju ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya tentu dari semua ini adalah masyarakat kita juga, Jakarta, yang memang harus kita edukasi. Caranya seperti dilakukan oleh Pak Jarod, saya kira sesuatu yang Anda yakin baik. mereka itu adalah warga yang memang menyampaikan penolakannya secara tidak puas dengan kinerja ataupun apa yang lain? Saya tidak bisa yakin tidak yakin karena saya sendiri tidak tahu ya. Tapi tentu semua punya efek ya, punya dasar ya, apa sebab dan sebagainya. Tapi saya kira yang penting bagi kita, apalagi bagi calon-calon pemimpin, hadapilah dengan sopan, dengan bijak, dengan mengedukasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jarod menurut saya akan menambah Saya nilai ada positif. pemikiran lain. Ya. Satu, bahwa kepemimpinan itu karakter yang terbaik itu transformatif. Artinya kalau menghadapi orang yang anarkis ya harus tegas. Nggak bisa halus-halusan terus karena ini sudah nggak pakai rasio. Mereka pakai emosi. Tapi di saat yang sama ketika ketemu dengan ibu yang sedang bengkak karena itu, Pak Ahok nangis juga. Demikian juga Jarod ya. Jarod bukan terus-menerus sabar kebapakan, enggak, dia lawan juga yang mengganggu itu. Jadi saya melihatnya kombinasi yang terbaik itu adalah kapan dia harus tegas dan kapan dia harus lembut. Dan Oke, itu kita saya akan pikir lanjutkan perbincangan ke situ ini yang terkait bagaimana gaya komunikasi seorang Ahok dalam menghadapi aksi-aksi demo atau penghadangan. Usai jeda.